Aston Martin, sebuah merek mobil dari Inggris yang terkenal dari film James Bond yang selalu memiliki desain yang flamboyan. Bagaimana kalau mereka mendesain sebuah motor? Akan seperti apa ya? Ini dia hasilnya. Aston Martin AMB 001. Motor yang bentukannya udah kayak dari planet lain. Motor ini adalah hasil kolaborasi antara Aston Martin dengan Brose Superior. Brose Superior adalah merek motor Inggris yang diproduksi dari tahun 1919 hingga 1940. Mereka disebut sebagai Rolls-Royce di dunia permotoran karena kualitasnya yang sangat tinggi dan memiliki performance yang di atas kompetitornya. Sebuah motor yang sangat cocok dikombinasikan dengan Aston Martin. Secara spesifikasi, motor ini mungkin bukan yang paling superior. Horsepower motor ini hanya 180 horsepower. CC-nya 900 horsepower, beratnya pun hanya 150 kg. Kalau kita bandingin sama Ducati Superleggera yang V4 itu beratnya 170 kg, tapi horsepower-nya itu 220 horsepower. Jadi memang sebenarnya motor ini kalau secara spesifikasi kayak tidak heboh gitu. Tapi kalau kita mau menilai motor ini, kita nggak bisa cuma pakai kacamata spesifikasi motor dan parts-parts doang. Kita harus ngelihat dari sisi desain dan finishingnya yang bagus banget. Desain motor ini tuh beneran kayak dari planet lain, teman-teman. Desainnya tuh bagus banget. Bener-bener kayak sebuah konsep motor yang mungkin kalau pabrikan lain biasanya nggak pernah dijual ya konsep motornya. Tapi ini sama Aston Martin dijual dan bisa dibeli. Walaupun gue rasa udah sold out ya. Ini cuma ada 100 unit di dunia dan di Indonesia cuma ada 3. Ini yang nomor 88 dan ya tiga-tiganya udah sold out semua. Jadi kalau kalian mau beli, kalian harus cari lagi di luar negeri. Masih ada apa enggak stok motor ini. Motor ini bener-bener indah banget untuk dipandang. Dari bentuk desain bodinya dari depan, dari tameng depan, kemudian flow-nya ke bodi tengah, sampai ke buntut. Oh by the way, dari bagian sini sampai ke sini, ini semuanya unibody teman-teman. Dan semua bodi yang nempel di motor ini itu carbon fiber. Walaupun ini dikasih cat, tapi itu bawahnya itu adalah carbon fiber, teman-teman. Dan biasanya kalau melakukan motor itu desain itu hanya ada dari sisi bodi ya. Tapi di motor ini itu berlanjut ke bagian piping, bahkan sampai ke bagian turbo, bagian crankcase-nya, bagian swing arm depan, swing arm belakang. Bahkan sampai ke handlebarnya, motor ini tuh dipikirin banget desainnya. Kayak motor ini tuh bener-bener indah, cantik, secantik-cantiknya motor. Bagian moncong depan sini tuh, gue kayak lagi berasa nonton film Alien vs Predator nggak? Karena bagian sini tuh bagian yang garang banget, bener-bener kayak sporty banget. Ini semua carbon fiber dan motor ini itu nggak ada lampu depannya. Bukan karena Aston Martin nggak mau pasang atau biar harganya lebih murah. Tapi karena motor ini itu hanya untuk race track, teman-teman. Ya, motor ini yang di Indonesia harganya hampir 3 miliar.
itu nggak bisa dikasih STNK, nggak bisa dikasih plat nomor, alias nggak bisa dipakai buat ke sensi tuh, tempat berkumpulnya para biker. Motor ini hanya bisa dipakai di track, teman-teman. Makanya kenapa kalau kalian lihat nggak ada lampu-lampu sama sekali, kecuali lampu di belakang doang. Di depan sini itu semuanya bentukannya indah banget. Dari mulai tamengnya, terus ini ada lips di sini yang carbon fiber, dan juga bagian suspensi depannya ini unik banget, teman-teman. Kalau biasanya suspensi motor itu ada di sebelah kiri kanannya gitu, kalau di motor ini itu cuma ada satu di tengah doang, dan itu juga terletak di bagian tengah sasis ini, yang mana itu suspensinya depan juga Öhlins, teman-teman. Nah, jadi sistem suspensi ini benar-benar unik banget. Swing arm depannya sini ya, itu bentukannya bagus banget. Belum lagi kita kalau ngomongin peleknya yang sudah full karbon dari Rotobox. Kalau kalian beli peleknya di One Tree gitu, Rotobox tuh seingat gue sekitar 70 atau 80 jutaan. Nah, ini karbon. Terus juga pengeremannya ini floating disc of course. Dan di bagian kalipernya itu jelas tertulis Bro Superior. Ini emang motor yang secara desain ya itu benar-benar diperhatiin banget. Sampai ke dalam mounting suspensinya di dalam sini ya, yang mungkin nggak jarang orang lihat, itu aja dibikin bagus banget. Oh by the way, kebanyakan dari pas motor ini itu CNC, teman-teman. Jadi presisi banget dan bagus-bagus banget. Dan juga material yang digunakan itu bisa dibilang material yang grade-nya untuk pesawat-pesawat high-tech. Bagian stangnya aja itu benar-benar dipikirin sedetail itu dan sebagus itu, teman-teman. Sebenarnya bisa sih Aston Martin pakai stang yang tersedia di marketplace gitu ya, untuk kemudian dipasang di sini. Tapi enggak, sama Aston Martin dan Bro Superior itu didesain sebagus itu, teman-teman. Jadi kalau kalian lihat, biasanya kan kalau stang itu hanya ya kayak stang gitu aja, terus ada tabung untuk minyak rem dan kopling. Tapi desainernya dari Aston Martin bilang kayak gue nggak mau itu, gue kalau ada itu motornya nanti nggak terlihat rapih, nggak terlihat flowing. Makanya sama dia itu stangnya dibikin modelnya seperti ini dan tabungnya itu disembunyiin di dalam sini, teman-teman. Nah, jadi di sini tuh ada dua tabung yang tersembunyi dengan rapih. Ini bahkan bagian stangnya ya, itu CNC-nya bagus banget. Belum lagi kita kalau ngomongin cuman ada sekitar 1, 2, 3, 4 tombol doang di stang motor ini. Engine cut off di sebelah kanan dan startnya, dan di sebelah kiri ada tombol untuk menaikkan dan menurunkan traction control-nya, teman-teman. Bener-bener sampai kayak ke detail seperti handle brake-nya sini, brake lever-nya, terus koplingnya, rivernya, itu bener-bener didesain sepresisi itu, sebagus itu. Di sini cuma ada 3 indikator doang, 3 indikator lampu, merah, kuning, dan hijau untuk menandakan kalau bensinnya kurang ataupun kalau oil temperature-nya terlalu tinggi. Speedometernya di mana? Speedometernya pakai HP yang ada di tengah sini. Jadi memang ini cukup unik sih, dan bentukannya tuh nggak biasa banget. Kalau biasanya orang HP itu benar-benar didesain terlihat satu kotak gitu ya. Kalau sama mereka nggak, dibikin intrusif di sini, menutupi setengah dari HP-nya. Ya, kalau kalian mau mengapresiasi motor ini, kalian benar-benar harus lihat detail sampai ke bagian-bagian yang tersembunyi. Baut-bautnya bagus banget. Bodi motor ini, seperti yang gue bilang, fully made dari carbon fiber, teman-teman. Dan kalian tentunya bisa milih warnanya. Dan yang menariknya lagi, manual book dari motor ini ya, itu kan ada gambarnya, gambar motornya. Dah, gambar motornya itu sebetulnya menyesuaikan dengan pesanan kalian, teman-teman. Jadi kalau motor kalian warnanya seperti ini, di manual book fotonya motornya warnanya seperti ini. Dan kalau kalian berpikir di sini itu adalah tangki, itu salah besar. Tangkinya itu ternyata ada di bawah sini, teman-teman. Jadi kayak MotoGP. Jadi kalau kalian tahu MotoGP itu beberapa ada yang tangkinya di sini. Nah, di sini itu isinya hanya air intake dan peralatan lainnya.
ngisi bensin itu dari sebelah sini, ya kan, dari bawah sini. Tangkinya cuman 12 liter. Kecil banget ya. Karena emang ini cuma buat track use only. Joknya tipis seadanya. Ini kalau misalkan dijual di motor yang dipakai untuk harian, wah ini pasti dikomplainnya udah luar biasa. Jok yang sangat-sangat tidak nyaman. Ini gua ngelihatnya aja, dia tuh udah nggak nyaman. Tapi balik lagi, ini kan untuk track use only. Kalau di track, kalian harus memapas sebanyak mungkin berat. Salah satunya memang biasanya yang dipapas adalah jok. Tapi di sini walaupun joknya tipis, tapi craftsmanship-nya sih harus diakui lah. Ya balik lagi, ini Aston Martin. Kalau kalian tahu Aston Martin betapa mewahnya Aston Martin, ya ini terrefleksikan di sini teman-teman. Satu-satunya lampu yang ada di motor ini cuma ada di belakang doang sini. Set. Udah itu doang lampunya yang ada di sini. Bener-bener desain dari lampunya aja udah bagus banget. Paint jobnya, presisinya, semuanya itu sungguh-sungguh luar biasa teman-teman. Menurut kalian kalau di rating 0 sampai 10 berapa desain motor ini? Ini thank you banget buat twowheelers.id by Glamour Boutique ya. Udah boleh mampir dan bikin video tentang Aston Martin AMB 001 ini. Ngomongin mesin, ini aja adalah sebuah mesin yang indah untuk dilihat teman-teman. Biasanya mesin itu adalah bagian yang ditutupin ya kalau di sports bike. Tapi di sini bagus banget bentukannya. Dan kalau kalian berpikir kenapa sih ada warna hitam di mesin terus ada silvernya seperti ini, ya kan garis-garisnya? Karena memang itu adalah salah satu ciri khas dari Bro Superior. Bro Superior dari tahun 1919 sampai tahun 1940, mereka kalau produksi motor biasanya memang warna mesinnya itu seperti ini. Hitam dipadukan dengan warna silver. Motor ini menghasilkan 180 horsepower dari mesin 900 cc V-twin, karena memang dari dulu motor Bro Superior itu selalu V-twin, 88 derajat dan turbo. Jadi mesin ini menggunakan turbo teman-teman. Dari crankcase-nya aja bisa dilihat ini udah full CNC, bagus banget bentukannya. Dan yang paling bikin menarik banget dari mesin ini tuh kisi-kisi yang di sini. Jadi kisi-kisinya ada dua, di sebelah sini dan di sebelah sana. Kalau yang di sebelah sini, seingat gue untuk menutupi turbonya. Piping-pipingnya ini dibikin sebagus itu karena itu menjadi salah satu parts dari keindahan dari motor ini teman-teman. Ini body karbonnya di sini ya. Wah, ini benar bagus banget bentukannya. Rapi banget bikinannya. Sampai di crankcase-nya sini aja ada tulisan AMB 001 088 dari 100. Jadi di crankcase-nya aja ada tulisan ini mesin untuk motor nomor 88 dari 100, sama seperti yang ada di bagian atas itu teman-teman. Ini kisi-kisinya ini ya. Itu gue yakin kalau misalkan mau ganti aja juga mahal banget. Karena bentukannya bagus banget. Di kiri dan di kanan dua-duanya bagus. Bener-bener sebuah mesin yang dilihat aja enak. Swing armnya aja itu bentukannya bagus banget. Bannya yang dipakai adalah ban slick dari Michelin karena emang baik lagi ini kan untuk track use only. Peleknya masih sama, dia masih karbon. Footstepnya dan sebagainya bener-bener enak banget lihat. Fender belakang sini tentunya dari karbon. Suspensinya Öhlins, seperti yang di depan juga Öhlins. Ada sebuah detail unik yang di sebelah sini tersembunyi teman-teman. Jadi kalau kalian lihat di sebelah sini ini ada semacam lapisan berwarna emas. Kinclong banget. Nah, gue mencari datanya belum ketemu, tapi asumsi gue ini memang adalah emas teman-teman. Jadi emas itu adalah salah satu bahan yang sering dipakai di hypercar di bagian ruangan mesin. Nah, karena ini mungkin bisa dibilang hyperbike kali ya. Jadi gue nggak heran kalau tiba-tiba ada lapisan emas di sebelah sini. Gokil. Kapan lagi beli motor dapat emas? Banyak yang bertanya, knalpotnya yang mana sih? Apakah knalpotnya yang ini? Ada dua di kiri dan kanan? Sayangnya bukan teman-teman. Motor ini setelah gue perhatikan knalpotnya itu ada di bawah sini. Sebuah pipa mencorong langsung ke bawah sini. Sepertinya motor ini nggak ada catalytic converternya sih. Karena benar-benar pipa langsung keluar ke bawah situ. Jadi gue rasa motor ini kalau dinyalain, suaranya akan sangat-sangat berisik.
Tapi ya baik lagi, ini kan hanya track use only. Harusnya nggak masalah sih kalau bersih. Ini adalah owner's guide dari Aston Martin AMB 001. Bentukannya bagus, kertasnya tebal. Kita lihat tuh, isinya ada apa aja sih. Aston Martin Bro Superior Owner's Guide. Di halaman pertama aja udah langsung ditulis, Reserved for track use only. Wow, ini tebel loh kertasnya. Nah, ini yang gue bilang tadi, foto motor ini gue rasa adalah foto motor ini teman-teman. Karena dia warnanya sama, menyesuaikan. Sampai ada grafik powernya, cara penggunaannya, ya kan, ada tombol-tombol apa aja. Ini display di HP-nya yang digunakan sebagai speedometer, ya kan. Ada apa aja, informasinya apa aja, apa yang harus dilakukan, cara ngisi bensinnya, ada foto motornya lagi, engine-nya isi dari mana, cooling liquid-nya isi dari mana. Wah, bagus banget sketsanya. Dan scheduled maintenance. Nah, ini kalau biasanya kalau di motor-motor tuh adalah 1000 km, 1500 atau 2000 km. Kalau di sini karena ini motor balap, dia menggunakan operating hour. Jadi ketika 5 jam, sudah dipakai 5 jam, ganti oli. Setiap 5 jam dia harus ganti oli, teman-teman. Kemudian di 10 jam yang diganti, timing chain harus diganti, chain patch harus diganti, valve clearance harus dicek. Jadi motor ini karena motor balap menggunakan basis operating hour instead of kilometer. Aston Martin AMB 001 definitely bukan sebuah motor untuk kaum mendang-mending, teman-teman. Di Indonesia cuma ada 3, udah sold out semua. Harganya mungkin bisa dibilang setara dengan sebuah perumahan mewah di Jakarta. Sebuah motor yang dipajang aja itu bagus banget. Mungkin emang yang beli pun juga akan memajang motor ini di ruang tamu mereka. Ya mau dipakai kemana gitu. Dan gue juga nggak yakin yang beli akan pakai motor ini. Bahkan mungkin juga dia akan jarang nyalain mesin motor ini. Tapi ya ini memang sebuah motor yang seperti gue bilang tidak bisa dilihat dari hanya perspektif performance aja gitu ya. Atau technicality aja dari sebuah motor. Ini motor yang memang didesain, dibentuk untuk menjadi sebuah barang collectible. Harganya ini nggak akan pernah turun dari harga barunya. Menurut kalian, gimana motor satu ini? Bagus atau tidak? Silahkan tulis di kolom komen di bawah. Jangan lupa di like video ini, jangan lupa subscribe. Saya Sevi Jalan, see you next video guys.